Suara Muara Enim Radio. Mari kita ikuti acara selanjutnya dengan nuansa yang berbeda hanya di Suara. Suara Muara Enim Radio. Serasan bersuara, sekundang kita jaya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pendengar Suara Muara Enim Radio Serasan Bersuara, Sekundang Kita Jaya. Apa kabarnya Anda hari ini? Mudah-mudahan kabar baik dan kabar bahagia yang saat ini Anda rasakan tentunya bersama keluarga dan juga rekan-rekan kerja Anda. Baik, kita jumpa di edisi kali ini di program spesial Talk Show Rabu 17 Juni 2020. Tentunya di studio Suara Muara Enim Radio, live streaming di www.suararadio.muaraenimcup.go.id yang bisa Anda dengarkan. Baiklah, di pagi hari ini di spesial talk show kita akan mengangkat tema menghadapi masa transisi PSBB Sumatera Selatan, tidak terkecuali di Kabupaten Muara Enim. Dan alhamdulillah telah hadir di studio bersama narasumber kita. Yang pertama nih kita sapa dulu juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Muara Enim, yaitu Bapak Panca Surya Diharta Esa. Selamat pagi Pak Surya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya ya, sehat. Baik, iya, tetap semangat ya. Tetap harus semangat. Oke, dan yang kedua dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, ini ada Bapak Supri Ahmadi. Selamat pagi juga kita sapa beliau. Pagi Pak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ini tuan rumah kita, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Muara Enim, Bapak Ardian Arifan Nardi AP MSI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta saya sendiri selaku host ataupun moderator Aldo, dan juga co-host ada DJ Andre Taulani. Baiklah, untuk Anda yang akan menyimak talkshow kita pada pagi hari ini, silakan Anda bisa mendengarkan melalui live streaming ya di www.suararadio.muaraenimcup.go.id. Baik pendengar Suara Muara Enim Radio, seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi dengan tema menghadapi masa transisi PSBB Sumatera Selatan. Nah, tentu apa sih sebetulnya dalam persiapan menghadapi masa transisi ini? Apa yang akan dilakukan? Tentunya kita nanti akan bahas lebih lengkapnya bersama narasumber yang sudah kita perkenalkan tadi di awal. Namun seperti biasa di awal kita persilakan terlebih dahulu Bapak Ardian Arifan Nardi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Muara Enim untuk membukanya. Terima kasih Mas Aldo. Jadi seperti yang telah sering kita laksanakan, hari ini kita kembali bertemu di Suara Muara Enim Radio dalam kesempatan talk show yang kita laksanakan secara rutin dan berkala. Dan alhamdulillah pada hari ini kita telah menghadirkan narasumber-narasumber yang ahli pakar di bidangnya terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu masalah terkait dengan transisi PSBB Sumatera Selatan. Ini tentunya sedang hangat-hangat sekali terkait dengan pandemi COVID-19, baik di nasional, di 3 provinsi maupun di Kabupaten Muara Enim sendiri. Nah, ini tentunya kita harus selalu menginformasikan kepada masyarakat tentang perkembangan terkini terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, pada hari ini sudah hadir di ruang dengar kita Pak Panca selaku juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Muara Enim. Kemudian juga sudah hadir Pak Supri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim yang tentunya sebagai leading sektor penanganan dan pencegahan COVID-19 ini. Nah, kita berharap masyarakat dapat semakin paham mengenai pencegahan dampak dari COVID-19. Juga kita persiapan menghadapi masa transisi yang sudah sering didengungkan, yaitu menuju new normal. Nah, mungkin kita akan segera melangkah ke arah itu. Untuk itu kita harus sering-sering melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin itu Mas Aldo. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir dan kepada para pendengar, marilah kita ikuti, kita simak acara pada pagi hari ini, dan insya Allah ini juga akan kita siarkan di radio swasta, siaran tundanya. Ya baik, terima kasih Bapak Ardian Arifan Nardi, Kadis Kominfo Muara Enim yang tadi sudah membuka talk
talk show kita pada pagi hari ini. Dan seperti yang sudah kita sampaikan tadi di awal, tema kita menghadapi masa transisi PSBB Sumatera Selatan ataupun dalam kata lain pembatasan sosial berskala besar di Sumatera Selatan, tidak terkecuali di Kabupaten Muara Enim. Dan tentunya sejauh mana persiapan ataupun yang sudah diterapkan, yang sudah dilakukan dalam pembatasan sosial berskala besar khususnya di Kabupaten Muara Enim juga menuju new normal nantinya. Langsung saja kita persilakan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Muara Enim, yaitu Bapak Panca Surya Diharta. Silakan Pak. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, para pendengar suara Muara Enim Radio di pagi hari ini. Sebagaimana topik kita hari ini terkait dengan PSBB transisi PSBB Sumatera Selatan. Sebelum kita masuk ke transisi PSBB Sumatera Selatan, saya hanya menyampaikan dulu terkait dengan situasi terkini COVID-19 Kabupaten Muara Enim yang sampai hari ini, update terakhir kemarin, kita masih menyisakan 9 orang yang masih dirawat di Rumah Sakit HM Rabain dengan 5 masyarakat dan 4 dari tenaga medis. Dari data tersebut, itu kita melihat beberapa bulan atau beberapa hari yang lalu Kabupaten Muara Enim sempat zero untuk terpapar COVID-19. Dengan bertambahnya yang terkonfirmasi positif sekarang, itu membuat kerja tim gugus itu akan harus lebih sehat, lebih kuat, dan lebih tahan lagi. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena fase kedua ini sudah merambah ke klasternya masyarakat. Nah, jadi kalau sudah merambah ke klaster masyarakat, jadi masyarakat yang harus lebih siap. Kenapa katakan lebih siap? Sebagaimana judulnya transisi PSBB. Di transisi PSBB ini masyarakat yang harus lebih ditekankan untuk memahami protokol kesehatan, baik di rumah, di tempat kerja, di tempat-tempat umum maupun di tempat ibadah. Kenapa saya katakan itu perlu masyarakat untuk memahami? Pertama, kita tidak tahu siapa sih yang terjangkit atau orang tidak menunjukkan gejala OTG. Nah, itu tidak menunjukkan, siapa tidak tahu, karena virus ini merupakan hal yang kecil tapi sangat membahayakan. Dan pandemi ini tidak hanya di Muara Enim, semuanya ada baik di dunia. Kemudian untuk di Indonesia itu sudah ada di 34 provinsi. Untuk di Sumatera Selatan itu di 17 kabupaten kota. Alhamdulillah salah satunya Kota Pagar Alam yang sampai hari ini masih dikatakan zona hijau. Namun yang lainnya sudah merah, kuning, termasuk Kabupaten Muara Enim. Nah, di Kabupaten Muara Enim ini dengan berjalannya proses pelaksanaan, penanganan, kegiatan maupun update situasi terkait dengan pandemi COVID-19, kita dapat melihat apa yang telah diputuskan oleh pusat terkait dengan pandemi ini sesuai dengan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri nomor 440/830 tahun 2020 tentang tatanan new normal. Nah, di mana dalam tatanan new normal ini telah menggariskan bahwa pemerintah daerah mau tidak mau, suka tidak suka harus melaksanakan new normal ini. Kenapa saya katakan harus melaksanakan? Ya karena ekonomi tidak bisa kita tutup. Karena apabila masyarakat diharapkan untuk tinggal di rumah dan tidak bekerja, siapa yang akan memberikan makanan? Nah, ini faktor ekonomi yang akan semakin jelas dan semakin dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Oke, Pak Panca ditahan dulu. Semangat sekali Pak Panca ya. Baik, kita ke narasumber yang kedua dulu. Alhamdulillah juga ini masih ada keterkaitan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, yaitu Bapak Supri Ahmadina. Ini Pak Supri, tentunya sejauh ini bagaimana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim sendiri yang tentu sejak awal juga dalam mengatasi, memberikan upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi pandemi COVID-19 khususnya di Kabupaten Muara Enim. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari yang disampaikan dari Pak Jubir tadi, mungkin juga bisa saya sampaikan, kita alhamdulillah sebenarnya kita memang Muara Enim tidak sampai ke menerapkan PSBB. Tetapi dengan daerah-daerah yang di Sumatera Selatan ada 2 daerah yang sudah melakukan PSBB yang sudah berakhir di minggu kemarin, tentunya juga akan berdampak terhadap kehidupan dari masyarakat kita. Ada beberapa hal mungkin yang memang harus bisa dipatuhi dan menjadi pegangan, terutama seperti yang disampaikan dengan petinggi kita kayak Pak Presiden ya, kita harus hidup berdampingan dengan COVID. Mau tidak mau memang benar seperti yang Pak Jubir sampaikan tadi, kita tidak bisa menolak dengan kondisi seperti ini. Tetapi ada tatanan yang memang harus bisa kita patuhi ya, terutama tatanan secara
protokol kesehatan tadi. Jangan sampai masyarakat kita terus kemudian enggan atau tidak bisa untuk berusaha ataupun tidak bisa untuk beraktivitas. Mau tidak mau, masyarakat harus sudah mulai menerapkan perilaku dengan tatanan protokol kesehatan. Ada beberapa hal ke depan, jadi bagaimana kita nanti menyiapkan regulasi dan kemudian mensosialisasikan masyarakat. Karena apa? Dengan sekarang sudah melonggarnya pembatasan aktivitas kita antar pulau maupun antar kota, kita sebagai daerah yang selalu dilintasi oleh jalur yang memang sangat vital, tentu kita banyak harus mempersiapkan terutama kondisi fasilitas kita, misalnya mulai dari seperti kalau ke depan nanti kita sudah menerapkan new normal, misalnya kita buka tempat ibadah yang kita buka tentunya kita harus mengikuti protokol kesehatan, protokol COVID kan? COVID, oke. Nah, bagaimana tempat ibadah mempersiapkan seperti ini, terus kemudian tempat-tempat ibadah yang dilalui daerah-daerah transit juga harus mampu memilah dan menyiapkan mana tempat yang musafir untuk melakukan sholat, mana yang memang masyarakat setempat, sehingga kita bisa minimalisir untuk kontak seperti itu. Kemudian seandainya pun nanti misal kita sudah harus menerapkan new normal, berarti tidak hanya berlaku untuk tempat-tempat ibadah. Semua sektor harus sudah bisa mampu memberikan batasan prosedur dan tatanan yang harus. Misalnya Pak, dari segi pasar, ada pasar tradisional, ada pasar modern. Mereka harus sudah mulai sekarang mengatur baik cara berjualannya maupun juga pengunjungnya. Karena dengan seperti ini yang kita nanti bisa mengendalikan kasus, sehingga kasus kita bisa kita tekan dan kita bisa hidup dengan sebagaimana mestinya. Mungkin itu untuk sementaranya. Iya, baik, terima kasih Pak Supri Amadi. Kita ke Kadin Kominfo dulu nih Pak Ardian. Nah Pak Ardian tentunya di sini tak lepas juga nih dari Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Muara Enim dalam hal tentunya di sini sosialisasinya dalam menyongsong mulai dari pembatasan sosial berskala besar hingga nanti menuju new normal di Kabupaten Muara Enim. Dan tentu dari Dinas Kominfo sendiri ini juga sejauh ini sudah ada upaya, sudah juga menangkis ini karena yang dampak hoaxnya juga nih Pak Ardian ya, sangat dalam COVID-19 ini sangat menjadi perhatian juga. Nah tentu ini saya yakin dari Kominfo sudah melakukan upaya-upaya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Aldo. Jadi memang Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim sangat besar sekali peranannya dalam rangka memberikan edukasi, sosialisasi, dan juga memberikan literasi yang cukup kepada masyarakat terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk itu Dinas Kominfo dengan bermultimedia, dengan beragam media yang dimiliki oleh Kominfo sudah mulai dari sejak masuknya pandemi ini di sekitar pertengahan Maret sampai hari ini kita selalu gencar untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi ini beragam Mas Aldo. Jadi bukan hanya tentang update data status COVID, tetapi juga bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengertian tentang virus corona itu sendiri, kemudian bagaimana kita menyikapinya, termasuk juga membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Nah ini yang akan menjadi modal kita dalam memasuki yang namanya new normal. Jadi protokol kesehatan ini, jadi bukan berarti masuk new normal kita kembali normal seperti dulu, tidak Mas Aldo. Jadi ini juga harus dipahami oleh masyarakat bahwa ketika kita nanti akan menerapkan new normal, artinya ada tatanan baru yang menyesuaikan kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu wabah corona. Nah, inilah yang kita namakan new normal. Nah, dalam hal ini Kominfo melalui media sosial yang dimilikinya, melalui website yang dimiliki, terus mengupayakan mensosialisasikan ini. Tercatat untuk saat ini sampai hari ini, baik itu berupa infografis maupun berita maupun himbauan, itu tidak kurang dari 200 infografis yang sudah kita sebarkan melalui medsos selama kurang lebih 3 bulan ini. Artinya itu satu hari itu lebih dari 1 kali kita sosialisasikan. Begitu juga himbauan-himbauan kepada masyarakat melalui siaran keliling kepada masyarakat. Nah, kemudian kita juga memiliki situs tentang informasi COVID ini yang dapat diakses melalui www.corona.muaraenimcup.go.id. Nah, ini trafficnya lumayan tinggi. Selama 3 bulan ini sudah dikunjungi lebih dari 15.000 pengunjung. Pengunjung ya? Iya. Jadi ini artinya begitu antusias masyarakat untuk mengetahui informasi tentang COVID ini. Nah, ini
ini juga terus kita laksanakan. Semakin ke sini kita semakin mulai bergeser apa yang harus kita sosialisasikan sesuai dengan perkembangan yang sedang kita hadapi. Nah, termasuk juga kegiatan pada hari ini, Mas Aldo. Ini kan merupakan salah satu wujud partisipasi dari Dinas Kominfo sebagai humasnya gugus tugas Kabupaten Muara Enim dalam mensosialisasikan kepada masyarakat. Seperti itu, Mas Aldo. Oke, baik, Ardian Aprinardi, Kadis Kominfo Muara Enim tentunya juga tadi sudah sedikit menjelaskan dari apa yang sudah dilakukan upaya-upaya dari Kominfo dalam pandemi COVID-19 ini. Baik, kita kembali lagi ke Pak Jubir kita ini, Bapak Panca. Baik, Pak Panca, mungkin bisa ditambahkan lagi, Pak. Baik, terima kasih. Saya salam dulu ya sama seluruh pendengar radio suara.muaraenimkap.go.id. Serasan bersuara, sekundang kita jaya. Pandemi ini merupakan suatu penyakit berbentuk virus yang tidak kita ketahui, yang sampai hari ini belum ada obat. Nah, dengan kata-kata belum ada vaksin atau obat. Berarti kita harus menyiapkan diri. Kita harus melakukan sebagaimana disampaikan oleh Pak Sufri tadi, perilaku hidup sehat, bersih dan sehat, PHBS ya. Kebiasaan-kebiasaan ini, nah ini yang harus kita terapkan. Yang semula dalam pergaulan, dalam kita berkomunikasi sering lupa bahwa kita menggunakan masker ini salah satunya itu untuk mencegah terjadinya penyebaran virus itu sendiri, baik untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Kemudian mencuci tangan. Kenapa? Kebiasaan kita mencuci tangan itu adalah hal yang baik. Dalam Islam kita dianjurkan 5 kali dalam sholat untuk mengambil wudhu, untuk mencuci tangan. Nah, dengan mencuci tangan, kebiasaan kita yang sering memegang indera penglihatan, indera hidung maupun mulut, inilah yang menjadikan media untuk penyebaran virus itu sendiri. Kemudian tangan kita ini sering jahil atau gratil ya. Pegang apa? Pegang yang kita tidak ketahui bahwa sebelum kita memegang mungkin ada orang yang terkonfirmasi positif memegang itu sendiri, sehingga bisa pindah ke kita. Nah, penularan inilah yang sampai hari ini belum bisa dipotong atau diretas ataupun prosesnya diperlambat. Kenapa? Karena kebiasaan kita ini yang belum berubah. Dengan adanya new normal, kita dengan peradaban baru itu mendampaknya akan baik sekali kepada masyarakat. Kita mulai mengurangi percakapan ngobrol yang tidak baik, atau saat-saat rehat. Saat kita bekerja tidak kita akan ngobrol, tapi pada saat rehat kita akan ngobrol dan lupa akan protokol kesehatan itu sendiri. Kalau pakai masker kita lepas pada saat makan ngobrol, nah itu sering kelewatan atau kebablasan sehingga kita tidak bisa membatasi diri kita sendiri. Mungkin itu. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih Panca Suryadihata, gugus tugas COVID-19 Kabupaten Muara Enim. Nah, tentunya pendengar Suara Muara Enim Radio yang sudah tadi Anda mendengarkan talk show kita pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjut lagi, seperti biasa kita dengarkan terlebih dahulu beberapa informasi berikut ini. Di Bang Iga Kota Serasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Juwarsa, PLT Bupati Muara Enim, mengajak seluruh masyarakat Muara Enim untuk mendengarkan Suara Muara Enim Radio melalui live streaming di www.radiosuara.muaraenimkap.go.id. Serasan bersuara, sekundang kita jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Hasanuddin MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim. Dengan ini mengucapkan selamat kepada jajaran pemerintah Kabupaten Muara Enim, wabil khusus kepada para camat, lurah,
Kades dan perangkatnya, serta seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim yang telah melaksanakan sensus penduduk online tahun 2020 dengan sukses. Capaian secara de facto sensus online Kabupaten Muara Enim per tanggal 29 Mei 2020 sebagai batas akhir pelaksanaan sensus penduduk online adalah sebesar 61,80% dari jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim. Angka ini jauh dari target yang telah ditetapkan BPS yang hanya sebesar 30% dan menempati peringkat kedua Sumatera Selatan. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih atas segala partisipasinya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo untuk Indonesia satu, hebat pula semakin kuat. Kami insan Kominfo Indonesia. Saya Widodo Muktio, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo. Selalu dengarkan suara Muara Enim, radio Serasan Bersuara, Sekundang Kita Jaya. Bersinergi menjaga negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nahroy Muklis, Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, mengajak seluruh masyarakat Muara Enim untuk mendengarkan suara Muara Enim Radio melalui live streaming di www.radiosuara.muaraenimcup.go.id. Serasan Bersuara, Sekundang Kita Jaya. Radio 10, Albert-Jan Sluis. Suara Muara Enim Radio, Serasan Bersuara, Sekundang Kita Jaya. Radio 10. Suara Muara Enim Radio. Suara Muara Enim Radio bisa Anda dengarkan melalui www.muaraenimcup.go.id. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program spesial talk show dengan tema menghadapi masa transisi PSBB Sumatera Selatan. Masih bersama narasumber kita, yang pertama juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Muara Enim, itu Bapak Panca Suryadiarta, kemudian Bapak Supri Ahmadi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, dan juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Muara Enim, Bapak Ardian Arifah Nardi. Nah tadi sudah dijelaskan dari 3 narasumber kita. Saya akan coba bertanya juga nih ke Pak Jubir COVID kita ini, Pak Panca, Pak nih. Tadi kan saat di tengah pandemi COVID-19 di Kabupaten Muara Enim, di sini tentunya sudah ada tempat ya, disiapkan tempat isolasi. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak Panca. Baik, terima kasih. Dengan adanya pandemi di Kabupaten Muara Enim, kita tidak hanya bisa bertumpu kepada rumah sakit, tempat isolasi yang positif ya. Maka kita membuat Rumah Sehat Islamic Center yang semula itu untuk diperuntukkan untuk santri-santri. Nah, karena itu tidak digunakan, maka kita ambil alih dan kita perbaiki, dijadikan rumah sehat. Dan paling banyak yang diinapkan kemarin itu adalah 12 orang. Setelah kita buat ada 12 orang. Kemudian terakhir ini ada 3 yang masih menghuni. Okay. Nah, dari hunian, kalau hotel semakin banyak yang nginap, itu hotelnya tuh akan lega ya. Tapi kalau yang ini hal rumah sehat ini, apabila semakin banyak, berarti case-nya yang terkonfirmasi positif itu banyak. Nah, dengan sedikitnya yang terkonfirmasi positif, maka yang ada di isolasi rumah sehat itu pun sedikit. Dan itu kita bisa dalam hal penanganan. Nanti Pak Supri bisa ditambahkan terkait dengan penanganan yang terkonfirmasi maupun tracing yang telah dilakukan di Kabupaten Muara Enim.
Jadi itu bedanya ya dari rumah sehat ya. Jadi kalau hotel ini semakin banyak berarti senang ya. Pihak pengelola manajemennya senang ya. Tapi kalau di rumah sehat kalau semakin hari semakin banyak, wah ini Kita tambah susah, berarti terkonfirmasi positifnya semakin banyak. Oke, berarti warning. Baik, lebih detailnya nih. Kembali ke Pak Supri Amadi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim. Mungkin bisa ditambahkan juga. Baik, ini nambahin dari yang rumah sehat. Jadi seperti yang disampaikan Pak Jubir tadi, memang itu dulu adalah komplek untuk kegiatan Islam. Iya. Kemudian seiring dengan kita pas ada situasi pandemi ini di awal-awal kemarin, mulai dari bulan 2, bulan 3, memang sudah kita persiapkan. Alhamdulillah support dari pemerintah kita ini cukup bagus. Mulai dari petinggi beliau memang menyarankan sehingga kita bisa mempersiapkan suatu tempat ya sebagai isolasi, sebagai untuk perawatan. Kemudian itu full dijaga 24 jam ya. Kemudian juga perawat-perawat kita yang kita tempatkan di rumah sehat ini adalah perawat-perawat yang mereka sebelumnya juga kita latih. Kemudian dengan kita lengkapi segala APD ya, fasilitasnya juga cukup bagus. Dan shift 3 kali dalam satu hari antar jemput, bahkan konsumsi juga sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. Kemudian sampai saat ini dengan kapasitas kita ada 2 gedung ya, ada 2 gedung, dan yang sekarang sedang dimanfaatkan adalah 1 gedung dengan kapasitas 60 tempat tidur itu. Tempat tidur, kemudian juga alat-alat bednya standar rumah sakit, beneran memang kita pengadaan itu. Kemudian sampai hari ini kita sudah merawat mungkin hampir sekitar 40 Pak. Orang ya? 40 orang. Dan hari ini pun ada 7 kalau nggak salah. Penambahan. 7 yang diisolasi. Baik masyarakat mulai yang dimanfaatkan masyarakat mulai dari masyarakat Belumbang kemarin, Lembah, Gunung Megang, Tupat Agung, Tanjung Enim, kita masukkan sini. Sehingga harapan kami dengan adanya rumah sehat ini bisa mempercepat baik dari sisi personal menghindari penularan di masyarakat. Mungkin mereka yang mungkin kesulitan dalam melakukan isolasi mungkin karena misalnya rumahnya terkendala rumahnya, atau mungkin juga terkendala secara kekeluargaannya. Nah, bisa di rumah sakit itu kita dirawat dengan sebenar-benarnya bagus Pak sebenarnya, karena mereka konsumsi snack semuanya termasuk wifi-nya disiapkan ya. Ya, tetapi karena ini tempat rumah rawat inap bukan hotel ya. Jadi kalau hotel kan mungkin dengan AC dengan ini ya. Karena memang mereka penderita virus kalau bisa kan jangan sampai dengan tidak ada sirkulasi udara kan. Jadi mereka tidak ada AC, tetapi percayalah itu memang juga sebenarnya sudah bagus. Nah, kemudian harapan kami ke depan ini bisa dimanfaatkan, apalagi mungkin ya dengan bukan keterbatasan rumah sakit dengan tempat isolasi yang mungkin terbatas, ini adalah salah satu solusi yang untuk pengurusan itu. Dan itu pun keamanannya 24 jam. 24 jam ya. Iya, dari TNI Polri, BPNPB, Pol PP, kemudian dari OPD lain, BPBD, itu kita bersinergi dalam hal seperti ini. Jadi sejauh ini Pak Supri khususnya di rumah sehat di Islamic Center ini belum terjadi ya pasien yang terkonfirmasi COVID ini melarikan diri ya? Saya alhamdulillah masyarakat kita cukup sadar. Cukup sadar ya. Jadi sampai sekarang kayaknya belum ada laporan seperti itu ya. Jadi dengan seperti ini juga kita berharap nanti kan kalau misalnya kita menerapkannya normal, tentunya masyarakat sudah membiasakan diri dengan kehidupan protokol kesehatan tadi ya, yang mulai dari cuci tangan, bermasker, kemudian menghindari kumpul-kumpulan yang tidak perlu ya. Terus menjaga sosial atau physical distancing-nya, kemudian juga harus memperhatikan meningkatkan imun tubuh kesehatannya, termasuk istirahat dan olahraganya lah ya. Mudah-mudahan seperti yang Pak Panca bilang tadi, rumah sakit itu jangan terlalu penuh. Sehingga apa? Dengan masyarakat yang sehat bisa beraktivitas, artinya kan apa? Jadi kehidupan bisa normal kembali, walaupun bersanding dengan itu. Jadi hal-hal seperti inilah yang memang kita keluar dari masyarakat kan ya, bukan menjadikan suatu tekanan ataupun paksaan, tetapi dengan kesadaran masyarakat mampu menerapkan ini, mudah-mudahan
kita bisa berhidup dengan normal walaupun berdampingan dengan kasus seperti ini. Oke Pak Supri, selain rumah sakit sehat di Islamic Center ini, untuk di rumah sakit Rabain sendiri ini juga tersedia ruangan untuk pasien itu sendiri ya? Iya, rumah sakit Rabain tetap ada, tetap ada ya? Terutama untuk mereka yang positif dengan yang mereka ada gejala, ya, karena memang butuh perawatan dan pemantauan secara akses biar lebih dekat juga medis, ya. Nah, jadi tetap ada rumah sakit Rabain. Jadi mereka yang memang sudah ada gejala dan perlu penanganan khusus, ya ada di rumah sakit. Itu ada di Rabain ada. Oke. Untuk tempat tim medisnya sendiri nih Pak, disiapkan juga? Karena kan tidak mungkin dia pulang ke rumah gitu ya? Iya, betul. Jadi itu sudah dipikirkan dan sudah memang kita perencanaan secara matang ya. Jadi seperti kalau di rumah sehat itu kita ada 3 gelombang shift, baik medis ya, baik tenaga-tenaga yang lainnya. Mereka kerja misalnya 14 hari bekerja, 14 hari mereka harus isolasi. Nah, itu sudah kita siapkan. Langsung Pak ya? Iya, kita siapkan selama ini adalah Hotel Serasan ya. Hotel Serasan penuh untuk tenaga medis. Jadi bukan Hotel Serasan untuk yang berderita, bukan tenaga medis. Untuk tenaga medis khusus ya? Iya, jadi sirkulasinya seperti itu. Jadi mereka kembali ke sana ya? Iya, bahkan juga tim-tim medisnya sebelum dan sesudah mereka bekerja, kita pantau dengan kita lakukan rapid test langsung berkala. Ya, jadi 14 hari tim medis ini bekerja, kemudian libur, nanti ada lagi yang masuk untuk mengisi slot itu. Jadi seperti itu ya. Yang misalnya si pertama tadi yang 14 hari kerja, kita isolasikan 14 hari, masuk lagi yang masuk gelombang berikutnya. Jadi sirkulasinya seperti itu. Kita ada 3 gelombang. Dan setelah melakukan kemenangan itu langsung dicek ya. Kita lakukan cek ya. Baik. Ya. Sebelum ke Pak Ardian, saya kembali lagi ke Pak Jubir kita nih. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jubir kita bahwa pandemi COVID-19 ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim, namun ada 15 negara ya Pak Jubir ya? 215 negara ya. Oke, dengan tingkatan yang berbeda ya. Oke. Kemudian di 34 provinsi ya Pak Jubir ya. Kemudian 17 kabupaten kota termasuk di Kabupaten Muara Enim sendiri. Nah, tentunya sejauh ini dari Jubir gugus tugas COVID-19 Kabupaten Muara Enim dalam upaya penanganan yang sudah dilakukan, tentunya di sini berharap bahwa ini tugas kita bersama nih Pak Jubir ya, kesadaran Kabupaten Muara Enim sendiri, karena bagaimanapun juga untuk kita memutus mata rantai, kalau masyarakatnya tidak sadar, wah ini susah juga nih Pak. Iya, seperti halnya mungkin contoh kecil saja dalam mengikuti anjuran himbauan pemerintah dalam social distancing ya, melakukan protokol kesehatan, seperti halnya contoh kecil saja nih memakai masker, ini hal kecil saya memakai masker, kebiasaan ya, kemudian cuci tangan dan sebagainya. Nah, ini sejauh ini bagaimana Pak? Saya kembalikan dulu ke Kabupaten Muara Enim, bahwa Kabupaten Muara Enim ini berbatasan dengan 11 kabupaten dan 1 provinsi. Nah, dari jalan-jalan atau perbatasan, terutama yang dari Palembang itu ada Borabelida, Gelumbang, kemudian dari Prabu Mulih itu dekatnya ke Lubai, Rambang, Dangku, Rambang Niru, Lembak, Belida Darat. Kemudian dari ke sini ada di Tanjung Agung. Kita berbatasan dengan Oku ya. Oku Timur, Oku ya. Oku Induk. Kemudian Oku Induk. Kemudian ada lagi yang berbatasan ke daerah Lubuk Linggau. Nah, dengan luasnya wilayah, maka itu menjadi suatu kerja keras dari tim gugus, baik dari kabupaten, kecamatan, dan desa untuk selalu mensosialisasikan. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika bahwa tugas dalam hal menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, walaupun hal sekecil apapun, tapi sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad dan dalam hal di Al-Quran disebutkan, sekecil apapun yang kita buatkan kepada masyarakat, mudah-mudahan amalnya tidak akan pernah terputus. Apalagi dalam pandemi ini kita selalu harus banyak berupaya mensosialisasikan, menjadikan tauladan kepada masyarakat bahwa kita harus mematuhi anjuran ataupun himbauan pemerintah agar bisa menekan penyebaran daripada COVID-19 ini di Kabupaten Muara Enim. Tadi disampaikan oleh Pak Supri bahwa penyebaran COVID-19 di Kabupaten Muara Enim itu bukan hanya di Kecamatan Muara Enim, bukan di Lawang Kidul, sudah sampai ke
beberapa kecamatan, termasuk di kecamatan 40 Tulai dan Kubaya, di Gunung Megang, Benakat, dan di Benakat pun kita dapatkan itu pun dari provinsi, bukan dari tracking kita di kabupaten. Iya. Nah, kemudian beberapa case pun kita dapatkan di Muara Enim juga dapatnya dari provinsi. Ya. Ada salah satu PDP kita yang masih dirawat di rumah sehat ya, Wisma Atlet ya, di Rumah Sakit Palembang. Di Palembang, oke. Ya, itu PDP kita. Ya, karena apa? Karena kita dengan wilayah, karena luasnya wilayah, tidak mungkin orang yang dari Muara Belida atau itu ke Muara Enim, mereka lebih dekatnya aksesnya ke Palembang. Okay. Kemudian yang dari Lembah, dari Rambang Niru, aksesnya lebih dekat ke Prabu Muli. Okay. Nah, sehingga mereka lebih mendekatkan ke mana tempat berobat. Nah, setelah mereka berobat dengan komorbid, ada penyakit lain yang mengikuti, seperti yang tren ini Pak Supri ya, dengan sakit ginjal. Setelah mereka ada protap, memasuki rumah sakit melalui rapid, ternyata rapidnya reaktif, terus dilaksanakan dengan swab PCR, hasil pun positif. Nah, itu beberapa case yang kita dapatkan. Ya, baik. Jadi intinya untuk Kabupaten Muara Enim memang posisinya nih diapit ya Pak ya, dikepung oleh kabupaten kota di Sumatera Selatan. Oke, baik Pak Jubir, bahwa memang dalam pandemi COVID-19 ini di tengah masyarakat ini menjadi momok juga nih. Ada yang merasa terkadang ini semakin diberitakan, ada yang masyarakatnya yang senang ya cepat mengetahui, ada yang malah untuk apa nih kok diberitakan malah ini. Nah, ini memang inilah yang namanya dinamika. Tentu ini tidak kita harapkan, tapi apa yang terjadi, fakta yang sebenarnya memang harus diungkapkan, itulah yang terjadi ya. Oke, saya kembali dulu ke Pak Ardian dulu nih, Kadis Kominfo Muara Enim. Pak Ardian, tadi sudah disampaikan juga bahwa di sini tugas dari Kominfo sendiri ini mensosialisasikan bagaimana sejauh ini sosialisasi yang sudah dilakukan dengan media yang dipunya, upaya yang sudah dilakukan, baik itu setiap harinya ada infografis yang sejauh ini tadi sampaikan sudah 200-an lebih, kemudian reklame, banner, melalui web juga upaya-upaya yang sudah dilakukan dengan himbauan-himbauan yang positif terhadap pencegahan dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, tentu dari Kominfo sendiri ini sejauh ini apa ya yang menjadi hambatan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat? Silakan Pak. Jadi apa yang kami lakukan ini adalah upaya. Upaya kita ya tentunya masih sangat banyak keterbatasan, baik itu dari segi media yang kita miliki. Namun yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana kita memberikan pengertian kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bisa terpola. Artinya tidak mungkin juga seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses informasi yang kita berikan. Nah, ini kita harapkan bagaimana masyarakat ini bisa saling berbagi, saling memberikan informasi dengan kesadaran yang tumbuh karena informasi yang mereka terima dari media yang kita share. Nah, ini mereka bisa membagikan informasi-informasi baik ini kepada masyarakat yang lainnya. Bukan hanya berita-berita yang tidak jelas yang dibagi-bagi. Kan kalau kita lihat ketika ada informasi yang tidak jelas, masyarakat share di media sosial ini cepat sekali beredar. Tapi giliran informasi yang baik, ini orang agak malas men-share untuk membagikannya lagi ya. Nah, ini kita berharap kepada masyarakat informasi-informasi yang sudah jelas sumbernya. Informasi-informasi yang baik yang menghimbau kepada masyarakat, justru inilah yang harus di-share kepada masyarakat. Lebih banyak lainnya. lagi ya. Kalau informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya, yang dari kata-katanya pun terkadang tidak masuk akal. Ini lebih baik kita cek and recheck. Kita telaah dulu, kita teliti lebih dalam lagi apakah berita ini jelas benar dan pantas untuk disebarkan. Karena kalau tidak seperti itu, kita akan terlibat di dalam sebuah penyebaran informasi yang tidak benar. Betul. Sampai saat ini secara nasional, khusus untuk kasus corona ini saja, hoax yang sudah beredar itu sudah lebih dari 1.000. Hoax ya? Hoax yang nasional ya. Nasional ya. Dan dari 1.000 itu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu sudah hampir 100. Artinya aparat terus bekerja, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai kita termasuk di salah satu orang yang terjerat di masalah hoax ini. Baik.
Nah, pendengar Suara Muara Enim Radio, itu tadi kita sudah membahas dalam menghadapi transisi pembatasan PSBB Sumatera Selatan. Kita juga nanti tidak menutup kemungkinan ini akan menuju dalam persiapan Muara Enim dalam menghadapi new normal, tatanan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan. Kita akan kembali setelah kita dengarkan terlebih dahulu pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Arifanardi, APMSI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, mengajak seluruh masyarakat Muara Enim untuk mendengarkan Suara Muara Enim Radio melalui live streaming di www.radiosuara.muaraenimcup.go.id. Serasan bersuara, sekundang kita jaya. Muara Enim bebas corona. Mari kita dengarkan imbauan dari pelaksana tugas Bupati Muara Enim untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Muara Enim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Juarsa, Sarjana Hukum, selaku PLT Bupati Muara Enim. Dengan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim untuk selalu mentaati peraturan pemerintah Republik Indonesia dalam mencegah penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Kabupaten Muara Enim dan tidak mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak orang seperti hajatan, pernikahan, dan keramaian-keramaian lainnya. Jadi marilah kita tetap di rumah, tidak berpergian keluar kota, menjaga kebersihan diri dan lingkungan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan perlindungan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mernawati Kajari Muara Enim mengajak seluruh masyarakat Muara Enim untuk mendengarkan suara Muara Enim Radio melalui live streaming di www.radiosuara.muaraenimcup.go.id. Serasan bersuara, sekundang kita jaya. From the past. Radio Suara Muara Enim Radio. Suara Muara Enim Radio 1969. Ya, baik, terima kasih Anda masih mendengarkan program spesial talk show dengan tema menghadapi masa transisi PSBB Sumatera Selatan. Masih bersama narasumber kita, juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Muara Enim, Bapak Panca Surya Diarta. Kemudian Bapak Supri Amadi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, dan juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, Bapak Ardian Arifanardi. Tentunya terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan melalui live streaming ya di www.suararadiomuaraenimcup.go.id. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi kita sudah membahas lebih
sangat jelas ya dalam menghadapi transisi pembatasan PSBB Sumatera Selatan, khususnya juga di Kabupaten Muara Enim. Dan tentu ini sebentar lagi juga, bukan tidak mungkin kita juga akan melakukan persiapan Muara Enim dalam menghadapi new normal yang sesuai dengan protokol kesehatan, seperti yang beberapa waktu yang lalu ini sempat PLT Bupati Muara Enim bersama Forkopimda Kabupaten Muara Enim melaksanakan rapat evaluasi gugus tugas COVID-19. Rapat juga diikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah Kabupaten Muara Enim bertempat di ruang rapat Serasan Sekundang ini mengenai dalam penerapan tatanan baru new normal yang harus sesuai dengan instrumen protokol kesehatan. Nah, PLT menegaskan kepada semua perangkat daerah untuk menyiapkan kesiapannya dalam menyusun new normal, terlebih mempersiapkan instrumen kesehatan untuk menggelar tatanan baru new normal agar betul dan siap dalam melaksanakan new normal tersebut. Nah, jadi di sini tentu sebelumnya kita bagaimana menghadapi transisi pembatasan PSBB dan juga nanti akan menyongsong ya persiapan Muara Enim dalam menghadapi new normal yang sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi dalam artian tatanan baru ini, kebiasaan yang tidak kita lakukan sebelumnya. Jadi bukan berarti dengan adanya new normal ini kita menanggalkan apa yang harus menjadi anjuran himbauan pemerintah dalam pandemi COVID-19. Baik dengan grafik yang di Kabupaten Muara Enim ini kita lihat naik turun ini. Iya, Sempat zero juga ya, sempat habis tambah lagi. Nah, inilah. Ini kita mulai ada. Iya, nah makanya mungkin saya ke Pak Supri Amadi dulu nih dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Memang kalau kita melihat kasus kejadian, kita sempat beberapa waktu yang lalu rendah ya, bahkan bisa dikatakan zero. Kita kadang-kadang mulai dari yang awal bulan 3 ya kalau nggak salah. Awal bulan 3 ya. Kasus 2 itu lama. Kemudian 7 lama. Nah, akhir-akhir ini memang kita sekarang sepertinya kayak tiap hari ada kan. Karena memang kita istilahnya kalau Pak Yuryanto, tracking kita sekarang agresif ya. Tracking kita agresif, kemudian kita juga sudah ada alat TCM. Rumah sakit kita sekarang mampu memeriksakan melalui swab gitu. Swab ya. TCM. Nah, dengan hal seperti ini jadi kita mampu melakukan itu dan kita juga bisa menangkap yang positif. Tetapi dengan keadaan sekarang kita mau tidak mau tatanan new normal itu kan ke depan harus kita hadapi. Jadi mau tidak mau sekalipun kita tidak PSBB ya, mau tidak mau tatanan normal itu harus kita hadapi. Kesiapan-siapan itulah yang memang harus kita tata dari sekarang. Jadi melalui media seperti ini, kami berharap kan masyarakat tersosialisasikan dengan pola hidup penerapan tatanan kesehatan tadi yang 6-8 langkah itu mirip sementaati dan menjadikan kebiasaan. Ya, artinya kebiasaan apa? Sesering mungkin lah cuci tangan di air mengalir pakai sabun, kemudian keluar rumah pakai masker, itu kan menjadikan kebiasaan. Nah, tetapi juga pelaku-pelaku usaha ataupun OPD juga kita mulai siap juga. Misalnya kemarin sempat kita melihat yang sekarang jadi kebutuhan dasar masyarakat adalah pasar. Bagaimana pasar nanti ditata dengan cara berjualannya, mulai juga penjualnya. Secara infrastruktur sarananya, misal pasar mempersiapkan tempat cuci tangan, kemudian juga di pasar mungkin di pengelola pasar sudah mulai mempersiapkan pengecekan suhu ya atau thermometer ya. Kemudian juga mempersiapkan tempat-tempat lapak-lapak ya. Sekarang yang terkenal kalau Jakarta mulai dengan ganjil genap ya. Ganjil genap. Mungkin kita bukan ganjil genap tapi kita susun ya, susun dengan jarak. Dengan jarak ya. Kemudian juga pedagang mungkin juga mulai membekali dengan masker. Mungkin juga dengan yang bersentuhan dengan makanan-makanan mulai dengan sarung tangan. Ya. Terus kemudian mungkin pelaku-pelaku usaha lainnya seperti hotel, kemudian juga pasar-pasar modern ya. Juga hal-hal seperti itu harus diikuti. Mempersiapkan tempat cuci tangan, kemudian sarung tangan, masker, bahkan di tempat kasir harus mulai juga ada pembatasan. Ada batas. Iya, ada screen yang bisa membatasi mereka tidak kontak langsung dan kemudian juga diatur physical distancing-nya. Nah, sekarang yang kita harus mampu bisa kapasitas pengunjung. Jangan sampai
berprinsip karena kita jualan semakin rame, misalnya kita memang harus menerapkan nanti artinya kita juga sudah kapasitas kita misalnya 50, berarti pengunjung kita jangan sampai lebih 25. ya. Nah, hal-hal ini yang mungkin sudah kita mulai menerapkan. Seiring nanti kalau ini memang kita terapkan, berarti ada regulasi, sehingga regulasi ini bisa mengatur masyarakat ataupun juga pelaku untuk menata yang benar. Nah, inilah harapan mungkin ke depan. Terus begitupun dengan OPD yang selama ini mungkin OPD yang memang memberikan pelayanan ke publik, mungkin si vakum, ke depan juga sudah harus mulai mempersiapkan hal-hal seperti itu. Dari sektor kesehatan pun kita juga sudah mulai menata hal-hal seperti ini, mulai dari puskesmas sampai ke poskesdes, bahkan mungkin posyandu juga nanti kita akan tata juga. Jadi yang selama ini misalnya posyandu dengan berkumpul banyak, mungkin nanti kita tatul sesuai dengan jadwal, protokol, mungkin dengan kemampuan, sehingga kita bisa menghindari atau bisa menerapkan protokol kesehatan seperti yang memang kita inginkan. Jadi posyandu sendiri ini sudah mulai dengan dalam menuju tatanan baru ini sudah mulai aktif kembali nih Pak ya? Iya, sedang mulai kita persiapkan untuk hal-hal seperti itu. Oke. Ya, baik, kembali ke Pak Jubir nih, Pak Panca, dalam persiapan Muara Enim ya dalam menghadapi new normal yang sesuai dengan protokol kesehatan. Sebetulnya nih Pak Jubir, mungkin ada masyarakat yang awam juga nih banyak belum mengetahui apa sih sebetulnya new normal ini, karena memang kalimat yang memang agak terasa asing juga. Dan kita lihat di sini kalau tidak salah nih penerapan new normal ini ada tahapan-tahapan berapa bulan sekali ini tergantung nanti melihat situasinya. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini Pak. Baik, terima kasih Pak Aldo. Dalam implementasi daripada new normal yang merupakan turunan dari PSBB transisi. Di dalam new normal ini, pertama yang pernah disampaikan oleh Pak Supri, kita itu harus menata dulu. Menata masyarakat dan menata pelaku-pelaku usaha, menata pemerintahannya pun juga sudah ditata. Kalau kata-kata dengan new normal atau tatatan baru, kalau saya lebih senang menyebutkannya peradaban yang baru. Peradaban yang baru ya. Nah, kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah atau tidak biasa menggunakan masker. Dengan ada peradaban baru kita bisa menggunakan masker. Kalau masyarakat menyebutkan new normal, dalam new normal itu ada indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh suatu daerah. Dan itu dipusatkan di Jakarta. Daerah memasukkan data-data. Data terkonfirmasi, data ODP, data PDP, kemudian yang sembuh. Nah, ini yang harus kita masukkan. Nanti setelah kita memasukkan data di dalam aplikasi, akan keluar hasil yang kita masukkan. Apakah kita itu masuk di dalam pasenya. Nah, ada fase hijau. Nah, fase hijau ini kalau Muara Enim ini termasuk daerah yang kuning ya. Kuning yang sedang Pak ya. Nah, kemudian ini ada fasenya. Pertama fase hijau. Nah, fase hijau ini bisa langsung kita terapkan ke masyarakat di dalam new normal. Kemudian ada yang fase kuning. Fase kuning itu perlu kajian lagi untuk diberlakukan ke masyarakat. Nah, kalau fase yang merah itu belum bisa kita laksanakan, belum bisa kita terapkan di new normal. Makanya tadi yang disampaikan oleh Pak Aldo ada batasan-batasan. Nah, dengan kita menerapkan new normal, nanti dalam 1 bulan kita akan melakukan evaluasi lagi. Nah, di dalam keputusan Menteri kita lihat 14 hari ke belakang. Apabila ini sudah ada penurunan dari yang terkonfirmasi, dari yang PDP, nah maka kita bisa menerapkan fase berikutnya. Yang tadi merah itu bisa kita laksanakan, mungkin dia sudah berubah menjadi kuning dan kita melaksanakan. Contoh, itu tempat-tempat yang kita menunggu orang ramai, seperti ada keramaian orang-orang yang sedekah kalau bahasa gitu. Nah, sedekah itu bisa kita laksanakan apabila fase itu sudah memasuki fasenya kuning ya. Tapi kalau merah itu belum bisa kita laksanakan. Kemudian tempat-tempat kursus belajar itu pun belum bisa kita laksanakan apabila itu masih di dalam fase merah. Maka itu harus kita batasi. Kalau untuk rumah ibadah sebagaimana disampaikan oleh Pak Supri, ya kita harus dulu atur mulai dari jarak, kemudian untuk cuci tangan dia harus menyiapkan, hand sanitizer pun disiapkan, peralatan ibadah juga mereka harus bawa sendiri, tidak menggunakan peralatan yang ada di
rumah ibadah. Kemudian ada termogan. Dan apabila jemaah yang masuk panasnya atau suhu tubuh lebih dari 37,5, maka itu kita harus tunggukan 5 menit. Kemudian diukur kembali masih tetap, maka dia tidak boleh beribadah. Kemudian tadi ditambahkan Pak Supri, karena kita di perlintasan, di rumah ibadah yang dekat jalan itu harus ada dibuat slot untuk mereka yang istilahnya tuh musafir ya, berhenti untuk sholat itu, dan tidak dibuka luas. Mungkin itu yang tambahan dari kami. Kemudian sedikit tambahan, di dalam implementasi new normal, rumah sehat itu harus ada. Kita sudah ada rumah sehat. Rumah sehat itu harus ada dan tidak boleh tidak. Nah, inilah bagaimana kita mengatasi tracing kita kepada keluarga yang terkonfirmasi positif, yang OTG bisa kita tangani. Mungkin itu kita tambahkan. Nah, Pak Panca, mungkin saya bertanya nih, kita kan kemarin ini sempat ya, meskipun tidak secara nyata ditegaskan bahwa untuk Muarainim ini pembatasan sosial berskala besar ya, tapi kita tetap menyesuaikan dengan apa yang terjadi di daerah lainnya. Nah, tadi sudah dijelaskan dalam tolak ukur dari fase new normal sendiri ya. Dari dengan kegiatan yang mungkin tadinya tidak dibolehkan, sekarang sudah dibolehkan, seperti halnya mungkin tempat ibadah, baik masjid, gereja dan lain sebagainya, namun tetap dengan protokol kesehatannya ya, jaga jarak dan lain sebagainya. Nah, ini untuk sampai saat ini Pak Jubir, untuk kegiatan-kegiatan khususnya Kabupaten Muarainim ini aktivitas apa saja nih selain tempat ibadah, pasar, kemudian kegiatan atau keramaian apa yang boleh nih? Kan kalau di tempat pariwisata ya. Iya, pariwisata kita ambil contoh. Tersentuh pariwisata. Kan tadinya tutup ini kan? Ya. Pariwisata pun tetap kita buka. Tapi tetap mengutamakan protokol kesehatan. Tidak bisa kita buka. Jadi pengelolanya juga nih ya. Tetap pengelola kita kasih tahu dengan protokol kesehatan awal sebelum masuk, sehingga kita bisa memutus rantai penularan itu dari sana. Karena saya sampaikan tadi beberapa kali bahwa penyebaran itu kita tidak tahu siapa yang membawa. Carrier-nya tidak. Sudah tahu carrier, kita udah berhenti. Apalagi OTG ini ya. Ya, kalau carrier itu kita tidak tahu, apalagi mereka yang OTG, OTG, PBDT ya, pelaku perjalanan daerah tertentu. Kita tidak tahu kalau mereka terjangkit atau tidak. Tapi dengan adanya pembatasan, mudah-mudahan itu bisa kita memutus rantai penyebarannya. Saya sempat mengambil kutipan Pak Jubir bahwa terkadang ini di masyarakat ini dalam kita memutus rantai pandemi COVID-19 di Kabupaten Muarainim ini kembali lagi kejujuran dari warga atau masyarakat itu sendiri, Pak Jubir. Terkadang kayak seperti ini, padahal dia dari perjalanan di luar kota, katakanlah di kota yang memang pandemi, tapi begitu dia sampai lagi kembali di Muarainim, dia tidak mengaku. Kemudian dengan gampangnya dia sehari 2 hari patuh gitu ya dari instruksi RT, Pak RT-nya bahwa harus isolasi mandiri. 4 hari sudah keluar, udah cek bebek lah demikian. Nah, ini kembali lagi nih Pak Jubir, bahwa kembali lagi ke tingkat kesadaran masyarakat dan kejujuran masyarakat itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan juga nih. Baik, terima kasih. Saya pernah menyampaikan bahwa sebenarnya 2 kunci dalam hal kita memutus rantai penularan COVID-19. Pertama, kejujuran. Kedua, kedisiplinan. Kejujuran, kita ini harus bisa menjelaskan riwayat perjalanan. Nah, ini yang sering tidak dapat kita ketahui. Contoh, yang terjangkit ya positif, kita harus mereview dari mana. 14 hari mundur kita harus ketahui, sehingga kita bisa men-tracing. Itu memudahkan medis dalam hal men-tracing, men-tracking. Nah, apabila 14 hari kita berangkat dari mana, itu lebih memudahkan. Kemudian kedisiplinan, tadi sudah kita sampaikan bahwa kedisiplinan itu kalau kita mau makan, kita mau dari manapun makan, cuci tangan. Kalau kita dari berangkat, seperti kita pulang kerja, kita jangan dulu berkumpul kepada keluarga, tapi kita melepaskan baju, mandi, setelah mandi, kalau waktunya sholat kita sholat, baru kita bercengkrama kepada keluarga. Nah, ini yang sering tidak kita lakukan. Nah, disiplin itu tidak kita lakukan. Kemudian disiplin dalam isolasi mandiri yang sebagai Pak Aldo sampaikan. Nah, ini disiplin. Kalau kita 14 hari isolasi mandiri, itu 14 hari kita tidak bertemu dengan siapapun. Kalau kita bertemu dengan siapapun, berarti kita tidak disiplin. Tidak disiplin tadi. Harusnya itu yang harus kita. Nah, ini yang tidak mendukung tadi. Nah, kalau kejujuran tadi saya ulangi sekali lagi, kita harus jujur, terutama kepada petugas medis. Kalau tidak jujur dengan petugas medis nggak tahu bahwa yang dihadapi ini pernah punya riwayat perjalanan. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kembali ke Pak Supri Ahmadi nih, Dinas Kesehatan Kabupaten Muarainim. Pak Supri, tentunya tadi sudah dijelaskan juga sedikit oleh Pak Panca dari hal bagaimana kita memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Nah, tentu di sini Pak Supri, sebetulnya seperti apa ini
terpaparnya seseorang, tertularnya seseorang dari virus itu sendiri. Ini banyak yang menyebut bahwa memang salah satunya adalah faktor lanjut usia, kemudian ada riwayat juga. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan ini. Baik, sebenarnya kita semua itu punya risiko untuk terpapar. Karena virus ini tidak mengenal umur sebetulnya. Tidak mengenal umur, tidak mengenal jenis kelamin. Jadi tua, muda, laki perempuan pun kena. Cuman kenapa kadang-kadang kita yang untuk yang orang-orang tua, terutama yang punya penyakit komorbid tadi ya, penyakit yang ikutan tadi, itu memang kita resikonya untuk lebih parah, resikonya dengan kejadian fatalnya lebih tinggi. Karena mereka dengan tanpa virus mereka sudah mempunyai penyakit kan. Nah, sehingga kita tidak bisa membedakan, sehingga seperti kita membatasi orang kontak, karena memang sebenarnya kita tidak tahu siapa yang positif, siapa yang negatif, atau siapa yang OTG atau siapa yang karir kan. Maka dari itu ya, begitu kita terpapar oleh virus ini, ada beberapa kemungkinan. Satu, mereka tidak memberikan respon, misalnya tidak memberikan gejala, kita tidak sakit, tetapi kita karir. Ada mereka yang ada gejala, masa inkubasi yang kita kenal dengan sekarang ini katanya 14 hari kita harus isolasi. Salah satunya untuk mendeteksi itu kan. Ya, nah, kemudian ada gejala mereka sakit, terus kemudian sembuh. Ada mereka yang dengan gejala sakit karena dia punya penyakit, riwayat penyakit tadi ya, punya riwayat komorbid tadi, akan memberi parah, sehingga harus mendapat perawatan atau mendapat pertolongan yang lebih khusus. Nah, hal-hal inilah makanya kadang-kadang dari awal diterapkan, misalnya PPDT yang seperti disampaikan Pak Panca tadi, tolong melapor sebelum bersosialisasi interaksi lah ya, kemudian menjaga jarak, memakai masker, jangan kemana-mana dulu. Karena apa? Salah satunya adalah untuk melihat apakah orang ini benar-benar aman dan tidak sebelum ketemu dengan atau sosialisasi untuk masyarakat dengan orang-orang yang berbagai tingkatan tadi. Kemudian juga seandainya mereka memiliki riwayat dari bepergian, kemudian mereka punya gejala, walaupun bukan gejala COVID sepertinya, mungkin gejala, Pak kami demam, Pak kami juga demam, flu biasa ya, sakit, mungkin ya, sesak napas, yang memutuskan COVID dan tidak kan harus melalui uji swab, ya kan? Nah, tidak bisa serta-merta kita ya, ini langsung ini. Nah, hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang memang kita harus mensosialisasikan ke masyarakat, sehingga dengan situasi yang sekarang dan ke depan ini masyarakat bisa menempatkan dirinya. Kalau seandainya tadi disampaikan misalnya salah satu contoh di tempat yang publik lah ya, tempat-tempat publik misalnya masjid. Masjid bukan melarang terus tempat kita beribadah, tidak. Ya yang beribadah yang sehat, kemudian diatur. Seandainya pun juga masyarakat, wah saya ini sedang batuk, sedang ada gejala seperti ini, ya jangan ke masjid. Hal-hal inilah yang mau kita sampaikan ke masyarakat. Mari kita paham dengan protokol ini, sehingga kita juga bisa melindungi, di samping melindungi kita dan tetangga, keluarga kita, juga melindungi masyarakat sekitarnya. Nah, hal-hal inilah yang melalui dengan seperti mungkin nanti Kominfo ya, kita bisa sampai mensosialisasikan ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa menerima. Karena apa? Di depan tadi disampaikan, kadang-kadang ada yang kasus positif keluarganya diasingkan, kemudian ada kasus meninggal begitu diprosesi dengan dikelola dengan protokol COVID. Jadi kan ada penolakan ya. Padahal bukan, intinya itu bukan menangani dengan hal yang lain, bukan, karena kita menjaga hal-hal untuk yang mungkin ada pasca ikutan virus tadi yang bisa menyebar. Nah, hal-hal inilah yang mungkin nanti begitu masyarakat sudah bisa menerima, tentunya yang diharapkan dari pemerintah pusat bisa berdampingan, itulah yang bisa menjadi kenyataan. Mungkin bisa juga nih, terkadang memang betul yang Pak Supri katakan tadi, mungkin ada yang memang awalnya keluarganya memang betul bahwa salah satu keluarganya nih punya riwayat sakit, terus kemudian ditahan, tapi kan kita tidak tahu ketika perjalanan dan juga selama dirawat dia terpapar, apalagi mungkin faktor dari lanjut usia, ada riwayat penyakit tadi ini mungkin semakin memudahkan juga ya. Nah, bisa seperti itu. Jadi memang Pak Supri, saat ini kita juga dengan adanya pandemi COVID, Pak Jubir, ini memang tingkat berburuk sangka lebih tinggi ya.
Saya ambil berburuk sangka kan, hati-hati ya. Harus. Jadi kita mungkin bisa ambil contoh. Misalnya ada teman atau mungkin teman ngobrol kita atau di samping kita nih tiba-tiba dia bersihin batu. Wah, ini langsung kayak langsung gimana ya? Makanya tadi dengan new normal tatanan baru ini ya, kebiasaan yang tidak menjadi kebiasaan kita akan lakukan. Baik, tahan sebentar Pak Supri Amadi, saya kembali ke Kadiskominfo Kabupaten Muara Enim dalam menghadapi transisi pembatasan PSBB Sumatera Selatan. Tentunya nanti ini akan persiapan Muara Enim dalam menghadapi new normal yang sesuai dengan protokol kesehatan. Ada persiapan yang sudah disiapkan dari Kominfo dalam melakukan sosialisasinya ini. Silakan. Iya, jadi memang untuk menuju new normal ini kan banyak persiapan yang harus kita. Jangan kita terburu-buru menetapkan status new normal padahal kita sendiri masih belum siap. Belum siap. Tapi pada prinsipnya apa yang kita laksanakan sekarang saat ini, inilah yang akan menjadi rujukan kita dalam new normal ke depan. Jadi apa yang sudah kita laksanakan sekarang ini dengan protokol kesehatan, ini akan menjadi kebiasaan baru bagi kita di masa depan. Nah, untuk itu kita juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait sudah mulai mensosialisasikan. Salah satunya kita saat ini sudah membuat video, beberapa video terkait dengan beberapa objek. Misalnya pasar tradisional, pasar modern, kemudian juga hotel, pelayanan perizinan, kemudian tempat pariwisata, kemudian satu lagi transportasi. Nah, ini sudah kita buat videonya dan sudah kita ikutan lomba juga yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, isi dari video ini menunjukkan bagaimana kita menghadapi new normal. Jadi objek-objek yang saya sebutkan tadi itu contoh bagaimana kita nanti ke depan akan melaksanakan new normal ini. Nah, ini yang perlu kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi new normal itu bukannya kembali normal seperti dulu, tetapi ada tatanan baru yang memenuhi standar-standar protokol kesehatan. Nah, ini sudah kita buat videonya, nanti akan kita publikasikan, kita share, dan kita berharap masyarakat men-share ini juga kepada warga yang lain, sehingga ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat, sebagai edukasi kepada masyarakat. Dan kami juga sudah melihat beberapa elemen masyarakat, seperti kemarin ada dari anak-anak sekolah juga membuat bagaimana menjalankan protokol kesehatan. Nah, ini juga hal-hal yang positif seperti ini kita sangat apresiasi sekali. Begitu Mas Aldo. Baik, tidak terasa nih sudah hampir 1 jam lebih, tentu di ujung kebersamaan kita di talk show pada edisi kali ini. Mungkin saya minta sedikit pesan harapan ini. Yang pertama nih kepada Pak Jubir tugas COVID-19, silakan Pak Manca. Baik, diminta dan diharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim, terutama para pendengar ya, bahwa COVID-19 ini belum berakhir. Namun dengan berjalannya proses pandemi ini, saya sekali lagi mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi anjuran himbauan pemerintah. Dan apabila kita menginjak kepada new normal, bukan berarti kita kembali ke awal, tetapi kita teruskan kebiasaan baik ini. Kita mencuci tangan, menggunakan masker, dan mengurangi perjalanan yang tidak benar-benar penting di kerumunan atau kongko-kongko kalau anak-anak milenial. Kita mengurangi. Nah, mudah-mudahan dengan nantinya ditemukan vaksin dari coronavirus ini, kita bisa mengatasi, kehidupan kita bisa lebih baik lagi. Kemudian yang perlu saya sampaikan di sini, jangan kita menyerah. Terus berusaha karena ekonomi menjadi utama kita di dalam hidup. Salam sehat, salam kepada semuanya. Baik, terima kasih Pak Jubir, tentunya tidak hanya sebagai garda terdepan tapi garda utama ya. Baik, ke Pak Supri Amadi dari Dinas Kesehatan Muara Enim, mungkin ada pesan dan harapan, silakan. Baik, melalui kesempatan ini juga saya mengajak untuk kepada seluruh masyarakat Muara Enim. Ya. Jadi dengan ke depan mau tidak mau kita harus menjalani new normal ini. Jadi mari kita sama-sama menjaga baik diri kita, keluarga kita, dan masyarakat serta sekelilingan kita. Bagaimanapun juga kita tidak boleh kalah dengan keadaan seperti ini. Tetap kita harus maju, semangat, aktivitas harus bisa kita kerjakan, rutinitas juga harus bisa kita lakukan.
tetapi kembali lagi tolong patuhi tatanan protokol kesehatan ini dan jangan menunggu kita yang merasakan, tetapi mari kita sama-sama saling mengingatkan. Saya melihat masih banyak masyarakat yang kadang-kadang mengesampingkan mengesampingkan dengan seseringan mungkin, misalnya tidak bermasker dengan keliling-keliling ke tempat ramai, tetapi mari kita sama-sama menjaga hal seperti ini sehingga benar-benar COVID ini bukan jadi masalah kesehatan atau masalah kita, tetapi kita mampu mengendalikan sehingga kehidupan kita jalankan dengan seperti biasanya dan kita tidak merasa terkendala ataupun merasa kalah dengan keadaan. Jadi mari kita tetap semangat, aturin tatanan ikutin tatanan kehidupan yang sebenarnya sehingga kita tetap yang menang dalam hal seperti ini. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Oke. Baik, terakhir kita kembali ke Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, Bapak Ardian Arifanardi. Mungkin ada pesan harapan juga tentu kepada masyarakat dalam membagikan berita yang positif tidak hoax dan lain sebagainya. Kemudian dalam nantinya menghadapi transisi new normal yang sesuai dengan protokol kesehatan. Silakan. Ya, jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya pendengar radio Suara Muara Enim, marilah kita tingkatkan kesadaran kita, mari kita perbanyak menyebar informasi kebaikan, informasi yang benar, informasi yang jelas sumbernya. Kita jangan terjebak oleh informasi-informasi yang tidak jelas, informasi-informasi yang belum tentu kebenarnya, tetapi dengan tanpa pertimbangan, tanpa diteliti lebih jauh, ini kita sebarkan. Lebih baik kita menyebarkan informasi-informasi yang baik, apalagi terkait dengan COVID-19 ini, informasi-informasi yang sumbernya jelas dari pemerintah. Nah, inilah yang kita sebarkan ke masyarakat agar masyarakat luas dapat memahami, mengetahui apa sebenarnya dan apa yang harus dilakukan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kemudian saya juga menghimbau, marilah kita bersama-sama melawan hoax dan berita bohong, karena hoax dan berita bohong ini adalah musuh kita bersama. Iya, sangat menyesatkan. Bukan hanya kewajiban Kominfo, tetapi ini adalah kewajiban kita bersama untuk mencegah ini. Nah, mudah-mudahan apa yang kita telah laksanakan, apa yang kita lakukan selama ini akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan pada kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Pak Panca selaku juru bicara, kemudian Pak Supri juga dari Dinas Kesehatan. Saya yakin informasi yang kita bicarakan pada hari ini mungkin tidak langsung tersebar kepada seluruh masyarakat, tetapi dengan bantuan masyarakat yang mendengarkan acara pada hari ini dapat membantu kita menyebarkannya kepada masyarakat lain. Sebagaimana saya sampaikan tadi, menyebarkan kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kami laksanakan pada hari ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim, dan juga tentunya dalam rangka menghadapi new normal nanti, kita sudah mulai mempersiapkan protokol-protokol di seluruh bidang, di seluruh sektor, termasuk di dalam keluarga, dan diri kita masing-masing. Mungkin itu saja, Mas Aldo. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh kru Suara Muara Enim Radio yang telah melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Ya, baik, terima kasih Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, Bapak Ardian Arifanardi. Baiklah pendengar Suara Muara Enim Radio, tidak terasa kurang lebih hampir 2 jam kebersamaan kita di program spesial Talkshow hari ini, Rabu 17 Juni 2020, langsung dari studio Suara Muara Enim Radio. Tentunya yang Anda mendengarkan melalui live streaming juga di www.radiosuara.muaraenim.go.id dengan tema menghadapi masa transisi PSBB Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Pak Jubir COVID, Pak Panca Surya, kemudian juga Pak Supri Amadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, dan juga Kadispo Kominfo Kabupaten Muara Enim, Pak Ardian Arifanardi. Tentunya narasumber kita yang hebat-hebat ini luar biasa, semangat dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19 Kabupaten Muara Enim. Mudah-mudahan Kabupaten Muara Enim akan kembali zero, aman dan bebas pandemi COVID-19 ini ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, usai sudah talkshow kita pada hari ini, dan saya sebagai moderator ataupun host Aldo, dan juga co-host DJ Andri Taulani, kemudian pengarah kamera ada Raka dan juga Yedi, kemudian pengarah teknik ada Bambang. Ucapkan terima kasih atas nama all crew dari Suara Muara Enim Radio. Kita jumpa di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Radio 10, Albert Jan Sluis.
Suara Muara Enim Radio, Serasan bersuara, Sekundang kita jaya. Radio Team. Suara Muara Enim Radio. Suara Muara Enim Radio bisa Anda dengarkan melalui www.muaraenimcup.go.id. Radio Team.